Halo Robaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama saya, Abel Bim Bim. Setelah sekian purnama kita nggak bertemu, nah akhirnya kita dipertemukan kembali ya dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton tutorial-tutorial dan video-video saya yang lain. Ya, ambil manfaatnya, ya buang yang negatifnya. Ya, nah di video kali ini saya akan membahas masalah tutorial cara bongkar mesin kompor gas. Oke teman-teman, seperti awal tayangan video tadi ya, bahwa kompor itu mati, nggak bisa nyala, dan sekarang saya sudah membongkar mesinnya. Jadi daripada saya betulin langsung kompor gasnya satu body, lebih baik saya bongkar. Dan ini mesin yang sudah saya bongkar teman-teman. Saya akan mereview satu-satu ya, namanya beserta fungsinya dan kendala-kendala apa aja yang biasanya dialami pada kompor gas ya. Jadi yang pertama di sini ada nih setelan angin. Nah, sering kita mengalami kendala bahwa kompor gas apinya merah. Nah, ini setelan angin ini fungsinya untuk memutar-mutar. Ya, diputar-putar artinya membuka atau menutup saluran angin. Ya, jadi kalau tekanan gas terlalu tinggi bisa menyebabkan apinya terbang-terbang. Makanya kita putar kita sesuaikan dengan kondisi apinya. Ya, kita putar-putar. Atau mungkin tekanan biasa aja, nggak terlalu tinggi, atau mungkin bahkan rendah, itu bisa menyebabkan api merah. Nah, kendala api merah ini biasanya lebih boros ya penggunaannya, dan resikonya panci kita hitam ya. Jadi panci-panci penggorengan wajan itu biasanya hitam, dan itu jelek lah istilahnya ya, karena nanti bisa mengerak ya, merusak lah intinya ya, merusak perabotan alat memasak kita. Nah, jadi ini setelan angin ya. Nah, di setelan angin ini ada namanya ini spuyer. Nah, ini lubangnya kecil ya, selubang rambut ya. Jadi kalau ada kotoran sedikit aja itu bisa menyebabkan tersumbat ya teman-teman ya. Nah, kadang-kadang kita nih, bagi yang para tukang servis ya, kadang-kadang kita membersihkan dengan cara mencoloknya pakai jarum pentul atau peniti atau mungkin sapu ijuk ya. Tapi kadang-kadang dia bersihnya sesaat aja teman-teman ya, bersihnya sesaat aja ya, 5 menit 10 menit atau bahkan mungkin 1 hari ya bisa bagus nyalanya, 2 hari 3 hari kemudian tiba-tiba kecil lagi. Kenapa itu ya? Karena kotoran yang kita dorong sama peniti, kita dorong sama jarum pentul ataupun sapu ijuk, itu nyumbat lagi ya, artinya masih ada kotoran di spuyer. Daripada nanti kita nih selaku tukang servis ya, tuser ya, kita selaku tukang servis dikomplain sama customer ya, lebih baik kita bersihkan mesinnya sekalian. Makanya saya akan membahas satu persatu ya, tutorial cara membersihkan kompor supaya tidak ada kendala lagi ya. Nah, jadi ini nanti kita akan buka ya, spuyer ini kita akan bersihkan. Nah, jadi spuyer ini ya penyalur gas ya ke tungku, ke burner ya. Kalau dia tersumbat ya bisa merah, bahkan bisa mati atau kecil ya. Nah, ini spuyer. Ada lagi nih api pemancing. Nah, ini api pemancing. Nah, makanya tadi kenapa kok di awal video tadi itu nggak mau nyala, kemungkinannya banyak. Yang pertama, di sini banyak sarang laba-laba. Kalau teman-teman di sini lihat, nah mungkin nggak kelihatan ya, tapi yang jelas kalau saya nih ngelihat banyak sekali sarang laba-laba. Jadi caranya kita bersihkan pakai cotton bud. Nah, kita bersihkan. Nah, ternyata memang banyak teman-teman. Lihat, ini sarang laba-laba nih. Karena lama nggak dipakai, akhirnya sarang laba-laba menumpuk. Ini yang menyebabkan kompor kita nggak mau nyala. Padahal kompor baru, tabung gas masih penuh isinya ya, tapi kompor nggak mau nyala. Ini penyebabnya. Oke. Nah, jadi ini api memancing. Api pemancing ya nggak mau nyala karena tersumbat sarang laba-laba. Jadi kita bersihkan. Oke. Nih. Sekarang udah bersih, kemungkinannya pasti bisa nyala. Kemungkinan besarnya pasti bisa nyala. Oke. Ya.
Nah, kalau ada yang mau bertanya, bro, itu api apa pemancing udah dibersihkan, tapi tetap nggak mau nyala. Faktor yang lain ada di NTK. Nah, ini namanya kabel NTK ya. Nah, ini kabel NTK. Kabel NTK ini yang menimbulkan arus listrik ketika dia dipukul. Nah, ketika dia ini dipukul, kelihatan nggak? Nah, nih. Bentar. Ketika ini alat ininya dipukul, aduh kok susah banget ya, sorry ya teman-teman, tombolnya hilang. Nah, ketika ini dipukulkan, ada percikan listrik. Nih. Aduh, sampai setrum teman-teman. Nih ya. Ada. Nah ini nyetek-nyetek. Nah ini kalau dia nggak ngeluarin arus listrik, meskipun gas itu lancar, dia tetap akan nggak mau nyala ya, karena nggak ada percikan listrik ya. Jadi tidak ada pemancing untuk apinya, jadi api nggak akan nyala ya. Nah ini juga perlu dicek ya. Kenapa kompor nggak mau nyala? Salah satunya tadi pemancing tersumbat, atau mungkin bisa jadi kabel pemantik rusak, bisa jadi digigit tikus, atau mungkin meleleh karena kena panas, dan kerusakan lainnya ya. Jadi kita perlu mengecek kabel NTK. Kalau NTK masih bagus, pemantik udah bagus, saluran api pemancingnya juga lancar, saya yakin bisa nyala ya. Nah terus apalagi teman-teman ya, ini setelan angin, spuyer, pemancing, kabel NTK. Sebentar lagi saya akan membongkar isi dari mesin kompor ini. Oke, nggak usah kemana-mana ya. Bagi kalian yang mau ngikutin terus, subscribe dulu. Oke, lanjut teman-teman. Saya udah bawa obeng, jadi saya akan membuka bautnya ya. Buka dulu bautnya untuk membongkar mesin kompor ini ya. Bagaimana bentuknya kita akan melihat. Nah seperti ini teman-teman. Waduh, ternyata banyak sarang laba-laba tuh, sarang laba-laba di mesinnya. Gimana nggak mati kompornya ya? Di dalam mesinnya ini banyak sarang laba-laba teman-teman. Nah jadi ini tampilannya ya, tampilan dari isi mesin. Ini namanya Apollo ya. Ini Apollo teman-teman ya, ini Apollo. Nah Apollo ini bisa kita buka. Nah ini bentuknya seperti ini. Ini Apollo mesin-mesin ya sejenis merek Miyako, Nasional, Textar dan lain sebagainya. Kalau Rinnai Apollo-nya nggak kayak gini ya. Ini saya contohkan satu dulu ya. Nah ini Apollo. Nah di Apollo ini kita bersihkan. Ternyata memang banyak lemak-lemak yang tertinggal. Kita bersihkan pakai cotton bud. Oke. Ya kita bersihkan sampai hitam nih teman-teman, sampai bersih. Sekiranya kalau udah bersih ya udah ya. Nah ya, banyak sekali teman-teman. Ini minyak sisa-sisa masak mungkin ya, wajar lah, namanya barang dipakai pasti kotor ya. Nah ini kita bersihkan tuh, hitam sekali teman-teman. Oke, nah ini kita udah bersihkan. Nah ya, jadi review selanjutnya ini ya, namanya Apollo. Jadi kita perlu bersihkan juga. Kalau ini tersumbat, percuma kita bersihin spuyer kalau dari mesinnya yang tersumbat. Jadi ini kita bersihkan juga. Oke. Rumah Apollo juga kita bersihkan. Oke teman-teman. Nah ini kita bersihkan sampai sebersih mungkin ya, sebersih mungkin. Oke ya, sampai bersih ya, supaya nanti nyalanya bagus. Oke. Nah jangan lupa teman-teman, kalau bongkar harus diingat-ingat posisi Apollo-nya, posisi api pemukulnya ya. Nanti kalau salah posisi nanti malah nggak mau nyala nanti ya. Oke, nah ini PR-nya juga. Nah ya, oke. Nah ini oke, satu lagi teman-teman.
satu lagi masalah kendala ya. Jadi yang sering saya temukan bahwa kompor itu terlalu keras ya. Kompor terlalu keras nggak bisa diputar atau nggak bisa dicetrekin ya. Kendalanya ada di sini. Nah ini nih ya. Nah ini kalau terlalu keras itu karena dia sudah mengkarat ya, berkarat ya, artinya dia udah menempel dengan karat. Caranya ya cuman dipukul-pukul aja ininya sama palu ya. Nah ininya ya, tak 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 gitu ya. Nah biasanya seperti itu ya, sambil dipukul sambil dikasih minyak goreng ya. Minyak goreng boleh ya, atau oli juga boleh ya, di sebelah sininya nih ya. Nah di sini kita olesin ya, di dalam sini juga kita olesin ya, atau ditetesin sama minyak ya. Banyak sekali minyaknya nih teman-teman ya. Nah, supaya ketika kita pukul ya itu lebih mudah dia ya. Nah, ini bisa ya. Jadi tenang aja teman-teman, bagi kalian yang tuser atau tukang servis yang sering mengalami kendala ya, kok udah jadi tukang servis tapi masih kurang pengalaman mungkin ya, cari-cari tutorial gimana caranya mengatasi tombol yang susah muter. Nah, ini salah satunya, ini caranya dipukul-pukul ya. Oke ya, jadi kalau misalkan dari video tayangan saya mungkin ini yang agak kurang lengkap ya, silahkan tulis di kolom komentar aja teman-teman ya. Saya ucapkan juga bagi subscriber saya yang mungkin di tutorial atau video sebelumnya banyak yang nge-WA saya ya, minta saran, Bang tolong dong saya juga punya kompor ini begini ya. Saya terima kasih sekali ya, saya layani dengan senang hati, kita berbagi ilmu ya. Jadi bagi teman-teman juga ada yang mengalami kendala, silahkan tulis di kolom komentar. Syukur-syukur mudah-mudahan saya bisa mengatasi masalah teman-teman ya, kita saling belajar. Oke ya. Nah jadi mungkin itu ya kendala-kendala ya yang sudah saya review dan bagaimana cara mengatasinya ya. Ini akan saya bersihkan ya, supaya kompor saya nanti bisa nyala dan nyalanya besar dan bagus ya, biru ya. Sambil saya perbaiki ya, like dulu dong. Oke, like itu gratis ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Oke, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, nyala. Langsung satu kali cetrek langsung nyala tuh, dan apinya biru. Ini karena terlalu terang makanya apinya nggak kelihatan. Ini kita coba tutup. Oh, baru kelihatan apinya ya, biru kan teman-teman. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya. Salam kompor gas dan salam si api biru.